Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multazimatul Karimah dengan NIM 2006021100055 dari kelas Biologi A angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai puasa wajib dan puasa sunnah dengan dosen pengampu Bapak Haji Dr. Munirul Abidin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang puasa. Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mempunyai syariat untuk dilaksanakan oleh seluruh pengikutnya. Jadi, seluruh umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Kewajiban bagi umat Islam dalam menjalankan syariat tentunya memiliki hikmah yang dapat diambil untuk kehidupan manusia. Begitu pula dengan urusan ibadah dan muamalah, baik yang diwajibkan maupun yang dilarang. Segala sesuatunya pasti mengandung hikmah sendiri-sendiri, meskipun hikmah tersebut belum dirasakan oleh manusia saat berada di dunia. Jadi semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Jadi semua yang diciptakan Allah itu pasti mempunyai manfaat tersendiri-sendiri. Baik manfaat itu dapat dirasakan langsung oleh manusia saat dia berada di dunia atau ketika kelak dia berada di akhirat. Puasa ini merupakan ibadah yang telah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Jadi, masyarakat-masyarakat selanjutnya itu mengikuti masyarakat-masyarakat terdahulu untuk menjalankan ibadah puasa. Kenapa sih puasa ini ditetapkan? Karena puasa mempunyai manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Jadi, manfaat puasa itu sangatlah besar, tapi manfaat ini ada yang dapat dirasakan di akhirat, ada yang dapat dirasakan ketika berada di dunia. Selain itu, puasa juga merupakan salah satu tonggak penegak dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, puasa ini umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari hawa nafsu dan dari hal-hal yang membatalkan puasa ini. Puasa termasuk dalam salah satu rukun Islam yang harus diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim yang telah mencapai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa yang telah ditentukan. Hal ini terbukti dan dikuatkan dengan tercantumkannya puasa dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi puasa ini sudah menjadi salah satu syariat Islam yang sudah termasuk dalam rukun Islam. Jadi orang-orang Islam, umat-umat Islam itu diwajibkan untuk menjalankan puasa. Kewajiban berpuasa bagi umat Islam ini telah ditetapkan dan mulai diterapkan kepada periode kedua Hijriah. Jadi puasa ini sudah diterapkan sejak dahulu, yaitu pada periode kedua Hijriah. Dalam Islam, kita mengenal 4 bentuk ibadah, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Tetapi pada bab ini, pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Selanjutnya adalah puasa. Puasa menurut bahasa berasal dari kata saum atau siam yang berarti menahan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan minum dan dari hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sesuai dengan syarat-syarat dan disertai niat oleh pelakunya. Jadi orang yang melakukan puasa ini pelakunya itu harus mempunyai niat terlebih dahulu. Karena niat adalah kunci dari segala sesuatu. Puasa ini apabila dilakukan dengan ketentuan syarat dan rukun yang ada akan mempunyai faedah yang luar biasa. Puasa merupakan ibadah individual oleh pelakunya. Ibadah ini secara nyata tidak terlihat oleh mata pada pelakunya, maka akan jauh dari esensi sifat ria, kecuali pelakunya itu memberitahu kepada orang lain bahwa dia itu sedang berpuasa, maka itu dapat menimbulkan dari rasa ria. Puasa juga mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak menjadi budak dari kebiasaan hawa nafsu. Maksudnya adalah
Puasa ini kan dapat diartikan sebagai menahan diri dari segala benda kongret yang masuk dalam rongga mulut, menahan diri dari hawa nafsu, syahwat perut, syahwat kemaluan, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Maksud dari budak hawa nafsu di sini adalah saat kita berpuasa, maka otomatis diri kita itu tidak selalu mengikuti apa yang kita inginkan, tidak selalu menuruti melakukan keinginan kita. Jadi diri kita itu kayak mempunyai rem untuk diri kita tidak melakukan sesuatu hal untuk menuruti hawa nafsu kita. Jadi diri kita saat berpuasa itu bisa tidak selalu tunduk terhadap perintah-perintah yang diinginkan oleh hawa nafsu ini. Puasa bukan hanya untuk menahan lapar atau dahaga saja, tetapi juga untuk menahan diri dari segala sesuatu yang buruk dan tidak baik dilakukan, seperti dalam hadis, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Jadi puasa itu tidak sekedar untuk menahan dari makan dan minum, atau dari segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan hawa nafsu. Tetapi puasa ini juga menahan dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang jelek atau melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti berkata jorok, berkata yang tidak pantas, seperti itu. Tujuan puasa ini bukan untuk sekedar berpuasa saja, tetapi untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya adalah manfaat puasa. Puasa dapat melatih manusia untuk mengendalikan diri dari amarah dan nafsu, melatih kesabaran, meningkatkan kecerdasan emosional, hingga membentuk karakter kedewasaan. Tujuan puasa ini bukan untuk sekedar berpuasa saja, tetapi untuk melatih diri kita dalam hal-hal yang dapat merujuk kepada suatu hal yang jelek seperti amarah, nafsu, kesabaran. Biasanya kan orang yang berpuasa itu jadi berpikir, oh iya aku berpuasa, jadi aku harus lebih bisa untuk mengendalikan diriku. Selanjutnya, puasa dapat mengendalikan diri dari kemungkinan terjebak dalam dosa dan maksiat. Itu seperti tadi. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai rem pada dirinya. Jadi orang yang berpuasa itu jika dia akan melakukan hal yang maksiat, dia itu akan berpikir ulang, oh iya aku lagi puasa, masa iya aku mau melakukan hal-hal seperti ini. Jadi kemungkinan untuk melakukan maksiat itu lebih sedikit. Yang selanjutnya adalah puasa dapat mengendalikan diri dari menuju karakter muslim yang bertakwa kepada Allah. Jadi dengan kita berpuasa itu juga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah. Selain itu, puasa dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh setiap muslim. Selanjutnya, puasa bermanfaat bagi diri kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Jadi selain untuk hal-hal seperti itu, puasa itu juga memiliki manfaat dalam tubuh kita. Puasa itu dapat membuat kesehatan kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah mengenai rukun puasa. Rukun puasa di sini terdapat dua, yaitu yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apabila orang yang berpuasa tapi dia tidak memiliki niat, itu sama saja dia tidak berpuasa, karena niat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan perbuatan sesuatu. Selanjutnya adalah syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah agama Islam, balik. Jadi orang yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah berakal sehat. Jadi orang yang gila itu tidak mempunyai kewajiban dalam berpuasa. Nomor 4, mampu, selanjutnya suci dan tidak dalam perjalanan. Jadi orang yang dalam perjalanan atau musafir itu tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan puasa, tetapi dapat mengqadha atau mengganti puasa di hari selanjutnya. Selanjutnya adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jika tidak dilaksanakan, maka wajib mengganti atau membayar kafarat.
Jadi orang-orang yang orang-orang agama Islam itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa wajib. Jika ia tidak menjalankannya, maka wajib mengganti atau membayar kafarat. Dalam Islam, puasa wajib mempunyai makna mulia. Pelaksanaan ibadah puasa ini tidak memandang apakah orang itu dalam keadaan susah atau senang, karena niat dalam puasa wajib ini adalah semata-mata hanya karena Allah Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah macam-macam puasa wajib. Jadi puasa wajib ini mempunyai 3 macam, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilakukan setiap muslim pada bulan Ramadan. Puasa wajib ini harus dilaksanakan oleh umat Islam untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Jadi puasa Ramadan ini adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Jadi wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya atau hablu minallah. Selanjutnya adalah puasa kafarat. Puasa kafarat merupakan puasa yang dilakukan oleh umat Islam karena melanggar janjinya atau kelalaiannya dalam menjalankan suatu kewajiban. Jadi puasa kafarat ini sama saja dengan puasa denda, karena suatu orang atau orang tersebut melakukan suatu kesalahan. Denda-denda bagi orang yang melanggar puasa kafarat. Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jika orang tersebut tidak mampu, maka bisa digantikan dengan memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi orang yang memiliki denda atau orang yang kena puasa kafarat ini mempunyai pilihan. Jika dia tidak mampu, dia bisa melakukan opsi yang selanjutnya. Sebab-sebab dari puasa kafarat ini adalah suami istri yang bersetubuh di siang hari pada waktu bulan Ramadan, orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja, orang yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan pada saat dia haji dan dia tidak mampu untuk menyembelih hewan. Sebagai dendanya, dia mengganti dengan puasa kafarat. Saatnya adalah melanggar sumpah, yang terakhir adalah berzihar dengan istri. Jadi menyamakan istrinya dengan ibunya. Selanjutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa untuk memenuhi panggilan pribadi atas dirinya sendiri. Puasa ini sebenarnya tidak diwajibkan, tapi manusia sendirilah yang telah menetapkan dan mewajibkan untuk dirinya atas janjinya kepada Allah. Jadi sebenarnya puasa nazar ini tidak diwajibkan oleh Allah, tapi manusia sendirilah yang mewajibkan adanya puasa ini. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keinginan yang besar, dan dia berjanji jika keinginannya tersebut tercapai maka dia akan melakukan puasa, dan jika keinginannya tercapai, orang yang melakukan janji tersebut harus memenuhi puasa nazarnya dan tidak boleh untuk tidak dilaksanakan. Sebenarnya puasa nazar ini hukumnya mubah, tetapi pelaksanaannya wajib. Jadi orang-orang yang telah berjanji itu harus wajib untuk melaksanakan janjinya. Seperti contoh, ada orang yang berkeinginan untuk membeli sesuatu atau beli mobil. Nah, orang itu bernadar, jika aku bisa membeli mobil, maka aku akan berpuasa selama 5 hari berturut-turut atau selama 3 hari berturut-turut. Maka orang tersebut jika keinginannya sudah tercapai, seperti membeli mobilnya sudah terwujud, maka dia harus menjalankan nazarnya, yaitu berpuasa selama hari berturut-turut atau selama 3 hari berturut-turut, dan pelaksanaannya itu harus wajib, harus dilaksanakan. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan bagi seluruh umat muslim. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapat pahala, sedangkan jika ditinggalkan itu tidak apa-apa. Jadi puasa sunnah ini
sifatnya fleksibel. Jadi jika seorang muslim melaksanakan puasa sunnah, maka dia akan mendapatkan suatu pahala dan akan mendapatkan suatu manfaat-manfaat yang berada pada puasa tersebut. Tetapi jika tidak dilaksanakan itu tidak apa-apa, tidak ada sanksi ataupun tidak ada denda yang ditentukan. Meskipun puasa ini merupakan anjuran kepada umat Islam, tetapi dalam pelaksanaannya juga harus tetap mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah puasa dari Allah dan Rasul-Nya. Puasa sunnah ini memiliki berbagai macam puasa. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam puasa sunnah, mengenai puasa Senin Kamis, puasa Muharram, puasa Arafah, puasa Daud, dan puasa Hari Putih. Yang pertama saya akan membahas tentang puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini disunahkan oleh Rasulullah karena amalan setiap manusia akan dilaporkan kepada Allah itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Oleh karena itu, saat hari Senin dan hari Kamis setiap muslim disunahkan untuk berpuasa. Selain itu, Rasulullah juga selalu melaksanakan puasa pada hari Senin dan hari Kamis sepanjang hidupnya. Jadi saat hari Senin dan hari Kamis itu amalan-amalan manusia dalam satu minggu itu dilaporkan oleh Allah bagaimana perbuatan kita. Jadi alangkah baiknya kita itu berikhtiar untuk melakukan puasa agar semua perbuatan-perbuatan baik kita itu diterima oleh Allah dan semua perbuatan-perbuatan jelek kita itu diampuni oleh Allah. Selain itu, manfaat puasa Senin Kamis yang ditulis pada Imam Bukhari yaitu menyehatkan jiwa, mencerdaskan pikiran, dan memudahkan urusan setiap muslim yang menjalankannya. Selanjutnya adalah puasa Muharram. Puasa ini disunahkan untuk umat Islam. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa ini juga sering disebut sebagai puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Sebenarnya puasa ini telah dilaksanakan dan menjadi tradisi masyarakat terdahulu, yaitu masyarakat Yahudi. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mensunahkan para kaumnya, para umatnya itu untuk melaksanakan puasa Asyura dan Tasu'a ini. Karena kedua puasa ini memiliki manfaat yang luar biasa. Seperti di dalam hadis, afdolus siyami ba'da Ramadana syahrullahi Muharram, yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari sini itu dapat disimpulkan bahwa puasa Muharram, puasa Tasu'a, dan puasa Asyura ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau biasanya disebut dengan puasa haji. Jadi nama lain dari puasa Arafah ini adalah puasa haji. Karena waktu pelaksanaan puasa ini ditetapkan dengan waktu haji. Jadi pelaksanaan puasa Arafah ini bertepatan dengan orang-orang yang melakukan wukuf di Arafah. Mengapa disebut demikian? Mengapa disebut bahwa puasa Arafah itu sama dengan puasa haji? Karena Arafah merupakan tempat yang paling utama, rajanya tempat haji atau rukun haji yang paling mulia. Karena seseorang belum dikatakan hajinya itu syah apabila belum melaksanakan wukuf di Arafah. Dan puasa ini mengapa disunahkan? Karena puasa ini dilakukan oleh orang-orang yang sedang tidak melakukan wukuf di Arafah. Jadi orang-orang yang menjalankan puasa Arafah ini adalah orang-orang yang sedang tidak berada di Mekah, sedang tidak berhaji dan sedang tidak melakukan wukuf di Arafah. Maka puasa Arafah ini, maka pelaksanaannya itu untuk ikut serta merasakan kesusahan yang dihadapi oleh jamaah haji. Jadi puasa Arafah ini agar kita itu sama seperti orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji.
Selain itu, di hari Arafah ini juga memiliki kemuliaan yang luar biasa. Seperti di dalam hadis, tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi pada saat hari Arafah ini, Allah itu membebaskan hamba-hambanya dari api-api neraka. Jadi puasa ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Yang selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Jadi puasa ini itu selang-seling antara 1 hari ini dengan 1 hari selanjutnya itu. Jika 1 hari ini puasa, maka hari selanjutnya itu tidak berpuasa dan hari selanjutnya lagi itu berpuasa. Puasa Daud ini merupakan puasa yang sunnah. Puasa sunnah yang utama. Allah menyukai puasa ini karena sifat puasa ini yaitu 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak. Puasa ini merupakan puasa yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Daud. Selain itu, puasa ini merupakan amalan puasa Nabi Daud yang paling utama. Jadi, puasa Daud ini adalah amalan utama dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu sejak dulu itu melaksanakan puasa ini, yaitu puasa 1 hari berbuka dan 1 hari berpuasa. Selain itu, puasa Daud ini juga dapat mengontrol dan membuat mental dan daya pikir pelakunya itu cepat berubah dan cepat beradaptasi dengan keadaan. Kan biasanya ketika orang yang tidak berpuasa itu bisa melakukan suatu hal-hal yang dia inginkan. Jadi dirinya itu tidak mempunyai rem. Tapi ketika dia berpuasa, dia itu otomatis akan mengikuti puasa. Jadi dia akan selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang dilakukan 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Jadi dalam pelaksanaannya puasa selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan 1 hari berbuka dan 1 harinya berpuasa. Jadi puasa Daud ini adalah orang-orang yang melakukan puasa ketika dalam berselang-seling. Dalam 1 hari ini berpuasa dan dalam 1 harinya berbuka. Dalam 1 harinya lagi itu dia berpuasa. Puasa Daud ini merupakan puasa sunnah yang utama, puasa sunnah yang disukai oleh Allah karena sifat puasa ini, yaitu 1 hari berbuka dan 1 harinya lagi berpuasa. Puasa ini merupakan puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi Daud, merupakan amalan wajibnya dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud masa hidupnya itu selalu menjalankan puasa Daud ini, yaitu puasa 1 hari berbuka dan 1 hari berpuasa. Selain itu, puasa ini juga dapat mengontrol dan membuat mental dan daya pikiran pelakunya cepat berubah dan beradaptasi dengan keadaan. Seperti contohnya, dalam 1 hari itu orang-orang ini melakukan puasa, jadi otomatis itu harus menyesuaikan dirinya ketika dia berpuasa. Dia tidak bisa melakukan suatu hal-hal yang dilarang ketika berpuasa, dan di hari selanjutnya dia dapat lagi melakukan hal-hal yang boleh dilakukan ketika tidak berpuasa, dan hari selanjutnya lagi dia harus menyesuaikan diri lagi untuk tidak boleh melakukan suatu hal yang dilarang ketika berpuasa. Yang terakhir adalah puasa hari putih. Puasa hari putih atau yang disebut sebagai puasa Yaumul Bid. Puasa ini disunahkan oleh Rasulullah dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 6, dan 16 di bulan-bulan Hijriah. Jadi orang-orang yang melakukan puasa putih ini melaksanakan puasanya itu pada tanggal 14, 15, dan 16 di bulan Hijriah.
Keutamaan puasa ini terdapat di dalam hadis yang artinya, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan At-Tirmizi. Puasa ini disebut sebagai puasa hari putih karena pada tanggal 13, 14, dan 15 itu bertepatan dengan terang-terangnya bulan, seperti di dalam hadis sauma syalashati ayami saumud zahri kalihi, yang artinya puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang yang melakukan puasa di setiap bulannya pada tanggal 14, 15, dan 16 di bulan-bulan Hijriah, maka orang tersebut sama seperti puasa sepanjang tahun. Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sesuai dengan ketentuan syarat disertai niat oleh pelakunya. Kewajiban berpuasa bagi umat Islam ini ditetapkan dan mulai diterapkan pada periode Madinah, yaitu periode kedua. Ditetapkan Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Dalam Islam, kita mengenal 2 bentuk ibadah puasa. Sebenarnya ini 4 bentuk ibadah puasa, tetapi yang saya bahas yaitu 2 bentuk ibadah puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jika ditinggalkan, wajib mengganti atau membayar kafarat. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap umat Islam. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi puasa wajib itu wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapat denda. Jika puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Jika tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Sekian presentasi dari saya. Ini merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan semoga ilmu ini dapat dijadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.